Perintah Kaisar Naga, Bab 3039-3041. Melihat kondisi naga emas yang kesakitan, Dev tidak mampu menahan kesedihannya. Orang tua, tunggu apa lagi? Pada saat ini, naga emas yang masih merasakan kesakitan, berkata kepada lelaki tua itu. Setelah mendengar permintaan naga emas, lelaki tua itu perlahan memandang Dev, kemudian sosoknya menjadi kabur, dan ada sesuatu di kehampaan yang mulai terdistorsi. Tiba-tiba, sejumlah besar retakan muncul di kehampaan, dan getaran yang dahsyat terjadi di sekitar retakan besar itu. Kekuatan hisap yang sangat besar, muncul dari celah-celah di kehampaan. Menyaksikan adegan tersebut, pupil mata Dev langsung menyusut, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Retakan yang ada di kehampaan semacam ini, memiliki daya hisap yang sangat kuat, jika tidak sengaja tersedot ke dalamnya, pasti akan membuat tubuhnya hancur berkeping-keping, oleh aliran ruang dan waktu yang bergejolak. Begitu muncul retakan di kehampaan, yang menyebabkan aliran ruang dan waktu yang bergejolak, iblis tua itu tidak lagi terlihat tenang. Dia berkata dengan sedikit panik, "Saudaraku, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu ingin mati bersamaku?" Itu benar, kita seharusnya sudah lama mati, dan seharusnya sudah tidak ada di dunia ini lagi. Hanya saja, kali ini kita akan membawa naga tua, untuk dikuburkan bersama kita. Kata lelaki tua itu dengan tenang. Hahaha, meskipun jika aku memasuki celah kosong tersebut, aku mungkin tidak sepenuhnya binasa. Bagaimana klan naga seperti diriku, bisa dibandingkan dengan kalian para biksu fana? Roh primordial naga emas tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia tidak peduli dengan kematian yang mengancamnya. Mendengarkan percakapan antara roh primordial naga emas dan lelaki tua, iblis tua itu menjadi semakin gugup. Saudaraku, mengapa kamu harus membunuhku? Aku tidak akan mempelajari keterampilan iblis lagi. Aku akan berkonsentrasi, untuk berlatih teknik pemurnian tubuh kuno. Iblis tua itu merasa sangat ketakutan. Jika dia benar-benar memasuki celah kosong di depannya, maka itu adalah akhir dari semuanya. Saat iblis tua itu berbicara, dia berjuang keras untuk melepaskan diri dari cengkraman naga emas, dan terus-menerus mengeluarkan kabut hitam dari tubuhnya, untuk mencegah lelaki tua itu membuka celah di kehampaan. Sosok lelaki tua itu semakin lemah dan semakin lemah, dia akan segera menghilang. Dan, roh primordial naga emas, menyeret iblis tua itu dengan seluruh kekuatannya, menuju ke celah di kehampaan. Senior, jangan. Dev, mati-matian menahan kekuatan hisap celah di kehampaan, dan berteriak keras. Dia tidak ingin, leluhur klan pemurnian tubuh kuno dan roh primordial naga emas mati bersama, untuk menghancurkan iblis tua ini. Anak muda, masa depanmu tidak terbatas, jangan terlalu bodoh. Pria tua itu memandang Dev sambil tersenyum, dan perlahan-lahan mulai menghilang. Senior. Dev meraung, matanya penuh kesedihan. Senior naga emas, senior naga emas. Dev berteriak kepada roh primordial naga emas, yang pada saat ini sedang terjerat dengan iblis tua, dan telah mencapai celah di kehampaan. Jangan khawatir, bahkan jika aku memasuki celah di kehampaan ini, aku belum tentu mati. Kita mungkin bisa bertemu lagi, tetapi, aku tidak tahu berapa tahun lagi. Aku sangat berharap, ketika kita bertemu lagi, klan naga sudah dipulihkan kembali, dan kamu sudah menjadi penguasa klan naga. Naga emas menatap Dev dan berkata, "Senior naga emas, aku." Dev tidak tahu harus berkata apa, karena harapan itu terlalu jauh baginya. Memulihkan klan naga. Menjadi penguasa klan naga. Hal itu bukanlah sesuatu, yang bisa dilakukan dalam satu kalimat. Pada saat terakhir ini, aku akan memberikan hadiah untukmu. Roh primordial naga emas tersenyum tipis, dan menyeret iblis tua itu langsung memasuki celah kosong di kehampaan. Ada semburan cahaya putih yang menyilaukan dari celah-celah kekosongan, dan suara sengsara iblis tua itu terdengar sangat menyedihkan. Segera, dari celah di kehampaan, cambuk ajaib jatuh dengan cepat, Dev langsung menangkapnya. Tepat ketika Dev menangkap cambuk ajaib, ada cahaya putih lembut, yang ikut terjatuh dari celah di kehampaan. Segera setelah itu, celah tersebut perlahan tertutup. Tiba-tiba, seluruh istana mulai bergetar, pemandangan sekitarnya berubah, dan area di sekitar istana mulai runtuh. Dua dunia, iblis tua dan leluhur klan pemurnian tubuh kuno, mulai runtuh saat ini. Tempat di mana Dev dan yang lainnya berada, adalah tempat dua dunia bergabung, dan tempat ini akan segera hancur berkeping-keping. Para biksu lainnya, tidak tahu sama sekali apa yang sedang terjadi, mereka hanya tahu bahwa, tempat di sekitar mereka tiba-tiba terguncang, dan situasinya tiba-tiba berubah. Dev dan yang lainnya, sedang berada di dalam ilusi, jadi, Carson dan yang lainnya, tidak bisa melihat pertempuran yang terjadi di dalam. Bahkan, mereka belum mengetahui, iblis tua telah tersingkir. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi?
Dunia ini sepertinya akan runtuh, dan pemandangan di sekitar berubah dengan cepat. Mungkinkah iblis tua itu sudah mati? Semua biksu berdiskusi, dan mengungkapkan kecemasan mereka. Menyaksikan pemandangan di sekitarnya, anggota yang tersisa dari 5 elemen iblis surgawi saling memandang. Setelah mereka mengangguk satu sama lain, mereka menghilang dalam sekejap. Tidak peduli siapa yang menang atau siapa yang kalah, mereka harus segera melarikan diri. Meskipun jika iblis tua itu menang, mereka tetap tidak punya apa-apa untuk dipertahankan. Jinsa adalah contohnya, dia dirasuki tanpa ada yang menyadarinya, dan jiwanya musnah begitu saja. Pada saat ini, dengan kematian iblis tua itu, ilusinya juga menghilang. Dev segera melompat, untuk menangkap cahaya lembut yang jatuh. Ketika Dev melihatnya, dia menemukan bahwa, benda itu adalah sebuah manik putih. Pil jiwa es. Dev membuka matanya lebar-lebar, penuh dengan keterkejutan. Pil jiwa es ini telah ditelan oleh iblis tua, dan pada saat itu, pil jiwa es belum sempurna, masih ada beberapa bintik hitam di atasnya. Tapi sekarang, pil jiwa es telah menjadi murni dan tanpa cacat, memancarkan cahaya putih yang murni dan lembut. Mungkinkah ini hadiah yang dikatakan senior naga emas? Dev sangat gembira, dengan pil jiwa es ini, dia bisa kembali dan menyerahkannya kepada putri Kabupaten Jialing. Menyimpan pil jiwa es, Dev perlahan-lahan berjalan keluar dari kabut hitam. Semua orang bisa menyaksikan, ada cahaya keemasan perlahan muncul dari kabut hitam, yang diikuti oleh sesosok tubuh. Ketika menyaksikan adegan itu, orang-orang ini merasa sangat ketakutan di dalam hati mereka. Jika sosok ini adalah iblis tua, maka, tidak satupun dari mereka, yang akan selamat. Namun, semua orang bisa melihat dengan jelas bahwa, orang ini adalah Dev, bukan iblis tua itu. Kali ini, semua orang menghela nafas lega. Segera, semua kabut hitam sepenuhnya menghilang. Mereka mulai memperhatikan sekelilingnya, tetapi, mereka tidak menemukan orang lain di sekitar Dev. Tuan Chen, di mana iblis tua itu? Yulian melangkah maju, dan bertanya dengan tergesa-gesa. Dia sudah mati, dunia ini akan runtuh, kita harus segera meninggalkan tempat ini. Dev berkata kepada semua orang. Ketika mereka mendengar iblis tua itu sudah mati, dan mereka bisa pergi dari sini, mereka semua sangat gembira. Tidak ada lagi yang bertanya tentang harta karun, lagi pula, bisa bertahan hidup adalah hal yang paling penting saat ini. Semua orang mulai melarikan diri satu demi satu, ingin segera pergi dari sini, sebelum dunia ini benar-benar runtuh. Di mana 5 elemen iblis surgawi? Dev mengamati sekitarnya, dia baru menyadari saat ini, anggota yang tersisa dari 5 elemen iblis surgawi, sudah menghilang tanpa jejak. Mungkin, mereka melarikan diri, ketika tidak ada dari kami yang memperhatikan mereka. Charsen menjawab. Lari, jika kita tidak segera melarikan diri, akan sangat sulit bagi kita untuk menghadapi mereka. Sun Tua berkata kepada semua orang. Memang benar, sekarang Dev sudah kelelahan, akan sangat sulit untuk berurusan dengan 4 orang dari 5 elemen iblis surgawi, jika hanya mengandalkan orang-orang ini. Ayo kita pergi, jangan tunda lagi. Desak Kong Tua. Dia sangat khawatir, setelah dunia ini benar-benar runtuh, mereka semua akan terjebak di sini sampai mati. Segera, semua orang mulai bergerak untuk melarikan diri. Yulian dan Gilbert melindungi Dev di kedua sisi. Mereka tahu bahwa Dev dalam kondisi yang cukup berantakan, dan sepertinya dia sangat kelelahan. Pemandangan di depan mata semua orang terus berubah, sampai akhirnya, padang salju putih yang luas mulai terlihat, dan semua orang semakin mempercepat langkah mereka. Setelah mereka keluar dari tempat terkutuk ini, semua orang menarik napas dalam-dalam, dan merasa sangat beruntung, mereka masih bisa selamat dari bencana besar semacam itu. Saudara Chen, terima kasih banyak, kamu telah menyelamatkan kami beberapa kali. Jika ada kebutuhan di masa depan, silahkan bicara dengan kami, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Sun Tua melangkah maju, sambil mengucapkan kata-kata perpisahan kepada Dev. Setelah mereka berhasil melarikan diri, mereka menyadari bahwa tempat harta karun adalah sebuah jebakan besar. Mereka tidak mendapatkan apa-apa, bahkan hampir mati di dalam, jadi, mereka bertiga berencana untuk meninggalkan tanah utara yang ekstrim ini. Mungkin, mereka tidak akan pernah berani datang lagi ke tanah utara ini. Senior, sampai jumpa di lain kesempatan. Dev menangkupkan kedua tangannya. Setelah melakukan salam tinju, ketiganya berbalik dan pergi, dan segera sosok mereka menghilang ke padang salju yang luas. Pada saat ini, Charsen juga memandang Dev dan berkata, "Adik laki-laki, tidak peduli keluhan apa yang kita alami sebelumnya, tapi kali ini, aku, Charsen Ning, berutang budi kepadamu. Aku akan selalu mengingat jasamu hari ini. Patriark Ning, selamat tinggal." Dev mengangkat tangannya.
Charsen segera pergi, diikuti oleh hanya 2 pelayan dari keluarga Ning. Awalnya, mereka pergi dengan lebih dari selusin orang, tetapi sekarang, hanya tinggal 3 orang yang tersisa. Bahkan, putranya juga tidak selamat. Apa yang disebut tanah harta karun ini, benar-benar berbahaya. Tuan Chen, kami juga mengucapkan selamat tinggal. Bagaimana kamu menyelamatkan nyawa kami, tidak akan pernah kami lupakan. Barney dan biksu lainnya, melangkah maju dan menangkupkan kedua tangannya ke arah Dev. Tak satu pun dari para kultivator ini, memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah daripada milik Dev. Tetapi pada saat ini, di depan Dev, mereka semua bersikap hormat. Rekan Taois, hati-hati di jalan. Kalian harus pergi bersama-sama sebanyak mungkin. Sekarang, 5 elemen iblis surgawi telah melarikan diri, dan masalah tentang Liga Penyegelan Iblis telah terungkap. Mereka pasti akan menemukan cara untuk membunuh siapapun yang mengetahui cerita di dalamnya. Jadi, hidup kalian akan sangat berbahaya, dan kalian harus tetap waspada. Dev menoleh ke arah Barney sambil mengingatkan mereka. Sun Tua dan 2 anggotanya, mereka bertiga sangat kuat. Sedangkan untuk Charsen, sebagai kepala keluarga Ning, dia pasti memiliki pengaruh yang cukup besar. Namun, Barney dan pembudidaya biasa lainnya, mereka adalah kelompok yang berbeda. Kebanyakan dari mereka bertarung sendirian, dan ketika mereka menjadi sasaran Liga Penyegelan Iblis, mereka hanya bisa dibantai tanpa banyak perlawanan. Terima kasih, Tuan Chen, telah mengingatkan kami. Akan tetapi, kamu juga harus lebih berhati-hati. Liga Penyegelan Iblis hampir ada di seluruh dunia surga dan manusia, dan mereka memiliki banyak mata-mata. Barney juga mengingatkan Dev. Di ujung utara ini, Liga Penyegelan Iblis tidak akan berani main-main. Jika mereka berani menargetkan Tuan Chen, keluarga Gao tidak akan membiarkan mereka pergi. Kata Gilbert dengan percaya diri. Selama Liga Penyegelan Iblis berani menargetkan Dev di ujung utara, keluarga Gao pasti tidak akan duduk diam. Menargetkan Tuan Chen di ujung utara, klan pemurnian tubuh kuno kami juga tidak akan tinggal diam. Gilbert baru saja selesai berbicara, ketika sebuah suara tua terdengar. Tidak jauh dari sana, Patriark dari klan pemurnian tubuh kuno datang ke arah mereka, diikuti oleh Walton, Watt, dan Ruby. Patriark, kenapa kamu ada di sini? Dev tampak terkejut. Ketika Gilbert melihat anggota klan pelatihan tubuh kuno, ekspresinya tiba-tiba menjadi tegang. Hanya ada beberapa keluarga Gao yang dia bawa sekarang, dan Patriark dari klan pemurnian tubuh kuno telah datang, bagaimana mereka bisa menjadi lawan? Namun, Patriark dari klan pemurnian tubuh kuno, bahkan tidak melihat Gilbert, dan langsung berjalan menuju Dev. Bagaimana? Apakah kamu mendapatkan harta karun itu? Tanya sang Patriark. Dev mengangguk, kemudian berkata, aku sudah mendapatkannya. Dev segera mengeluarkan buku latihan, dan harta dari klan pemurnian tubuh kuno, dari cincin penyimpanannya. Melihat benda-benda di depannya, sang Patriark langsung menyimpan semua barang itu. Dev tidak mengatakan apa-apa, lagi pula, yang dia inginkan adalah pil jiwa es. Setelah mendapatkan pil jiwa es, dia tidak menginginkan buku keterampilan dan harta lain dari klan pemurnian tubuh kuno ini. Apakah kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan? Sang Patriark bertanya kepada Dev. Dev mengangguk lagi, aku sudah mendapatkannya. Yang lain tampak bingung, tidak mengerti apa yang sedang mereka berdua bicarakan. Dev, apakah kamu baik-baik saja? Ruby berlari ke depan, memeluk Dev dengan erat dan bertanya. Aku baik-baik saja. Dev membelai kepala Ruby dengan lembut. Baru beberapa hari berpisah, seolah-olah seperti sudah melewati 3 musim gugur di antara mereka berdua. Ayo kita pergi, kata sang Patriark. Kalian akan pergi kemana? Dev tampak terkejut, tidak mengerti apa yang dikatakan sang Patriark. Keluarga Gao, tidakkah kamu ingin pergi ke keluarga Gao? Sang Patriark berkata dengan senyum tipis. Baiklah, ayo kita pergi. Dev mengangguk. Namun, di dalam hatinya, Dev sedikit terkejut. Apa yang akan dilakukan Patriark dari klan pemurnian tubuh kuno, datang ke tempat keluarga Gao? Apakah dia akan mencari masalah di sana? Bersambung.